PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial sandiwara radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Kakang! Kakang! Oh! Kau tergelincir, Kakang. Peganganku terlepas. Aku harus menolongnya. Kakang, kau dengar suaraku? Aku di bawah, Manis. Indah pemandangan di sini. Kakang selamat. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-16 dengan judul Pusaka Arca Emas. Naskah karya Izar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-11 ini menampilkan Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Mogan sebagai Bandil, Totot Prambanan sebagai pengemis, dibantu oleh Herman, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu telah diceritakan, Raden Sakapalwaguna dan Anting Wulan telah sampai di Nusa Barung. Anting Wulan yang berusaha akan menghilangkan pengaruh penakluk sukma tidak berhasil. Malah tubuhnya terpental berjumpalitan. Tenaga yang disalurkan ke pundak Raden Saka berbalik, dan pohon di belakang Anting Wulan roboh disambar kekuatan balik. Sementara itu juga langkah-langkah Raden Saka tidak bisa disusulnya. Cepat! Aku tidak berhasil mengejarnya. Malah Kakang lebih dulu sampai di mulut gua kecil itu. Nah, sini Manis, kita berlindung di sini. Oh. Iya ya. Nah, kita selamat dari basah kuyup. Sana sedikit. Jangan berdesakan. Tempatnya masih longgar. Iya, Kakang. Kakang Saka, pandangi aku. Apakah kau tidak kasihan? Aku merasa khawatir terhadapmu. Wajahmu cantik, manis. Lalu aku kau suruh memandangi bagaimana? Iya, pandangi dengan sepenuh jiwa ragamu, Kakang. Kau harus sembuh, Kakang. Kau harus sembuh dari pengaruh penakluk sukma. Bagaimana kata Eyang nanti kalau kau dalam keadaan begini? Kau tidak apa-apa, bukan? Ayo lihat kemari. Oh iya, aku telah memandangimu. Ya, kau cantik dan. Kenapa, Kakang? Kenapa tidak kau lanjutkan kata-katamu? Tidak. Aku ngeri. Oh. Ngeri kenapa? Apakah rupaku seperti hantu? Tuh, seperti setan. Bukan, tapi dadaku berdebar-debar. Jangan kekasihku. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Kenapa kau ini? Apa yang terjadi di dalam tubuhmu? Apa yang terjadi, Kakang? Ayo katakan, apa yang terjadi? Oh, tidak.
bunga-bunga itu kalau sudah berguguran tentu tidak berharga lagi. Ya, tidak berharga lagi. Aku inginkan bunga yang segar dan bunga itu harus kulindungi supaya wanginya semerbak menghias kemana-mana. Kakang, apakah Kakang tidak kasihan kepadaku? Kalau terus begini, aku takut tidak berhasil. Kenapa kita harus takut dengan kenyataan hidup? Dengan alam yang sekitar kita. Biarlah apa yang berlaku di jagat raya sudah kehendak Dewata Agung. Kakang, apakah Kakang lupa ketika Kakang meremas jari jemari tanganku? Lalu hati kita bertaut, Kakang. Jangan kau biarkan aku bersedih, Kakang Saka. Ayolah, bicara dengan benar. Jangan membuat hatiku penuh dengan beban pertanyaan. Ingat, Kakang, kita sedang mencari pusaka arca emas Dewa Siwa. Bagaimana bisa terwujud kalau keadaan Kakang begini? Anak manis, ku dengar kata-katamu seperti anak kecil yang berputus asa. Sebelum berangkat perang, telah mengakui kekalahannya. Bicaramu kadang-kadang bersemangat, bersungguh-sungguh. Tapi kadang-kadang penuh pertanyaan. Membuatku tidak mengerti. Oh, aku ngantuk. Hujan membuatku mulai ngantuk. Yang aku. Kuatkan hatiku. Kuatkan hatiku melihat kenyataan yang kuhadapi ini. Hujan di Nusa Barung begitu deras. Petir menyambar-nyambar seakan-akan memporak-porandakan pulau itu. Di dalam gua kecil, Anting Wulan dengan cemas memandang kekasihnya Raden Saka. Ya, kita tinggalkan Nusa Barung. Kini kita beralih di kota Raja Welingi. Di bawah sebuah pohon sengon, laki-laki muda duduk lesu memandang orang-orang yang lalu lalang, seperti ada yang dicarinya. Kemana perginya orang itu? Aku harus bertanya kepada pengemis yang duduk di dekat itu. Maaf Bapak Tua, boleh saya mengganggu sebentar? Saya mau bertanya. Silakan. Kau mau tanya apa, anak muda? Pak, apakah Bapak melihat perempuan cantik lewat di jalan ini, Pak? Dengan pakaian biru, seperti seorang pendekar wanita. Perempuan cantik seperti pendekar. Iya, Pak. Rasa-rasanya tidak ada yang lewat sini. Siapa yang kau cari itu, anak muda? Sayang sekali. 3 hari ini saya mencarinya. Hampir-hampir putus asa saya ini. Anak muda, kau belum menjawab pertanyaanku. Siapa yang kau cari itu? Mungkin kalau aku mendengar namanya dan asalnya, mudah-mudahan aku bisa membantumu. Maaf, Pak Tua. Kalau tadi tidak segera menjawab pertanyaan itu, saya sedang bingung, Pak Tua. Sayang, kau masih muda, tapi kehilangan keseimbangan. Loh, apa maksud Pak Tua? Rasa bingung itu akan membuat orang tidak percaya pada diri sendiri. Terima kasih Pak Tua atas nasihat Bapak. Oh ya, saya akan menjawab pertanyaan tadi. Saya ini berasal dari desa kecil, Desa Galintung. Saya sedang mencari nona penolong yang membantu menolong kelahiran anak saya yang pertama, Pak Tua. Nona penolong itu bernama Anting Wulan. Apa? Anting Wulan? Pak Tua mengenalnya? Tidak. Hanya nama itu bagus dan enak didengarnya. Anting Wulan. Ya, aku ingat-ingat nama itu. Nanti kalau sudah ketemu, aku akan kasih tahu kepadamu, anak muda. Tapi sekarang, hendak kemanakah tujuanmu? Saya akan terus berjalan mencari nona penolongku itu, Pak Tua.
Ya. Aku nasihatkan agar kau tidak mendapat halangan di jalan. Hati-hati. Jangan setiap orang kau tanyakan tentang Anting Wulan. Loh, Bapak ini bagaimana? Bukankah ada pepatah mengatakan malu bertanya sesat di jalan, Pak? Memang, pada dasarnya demikian. Tapi akan mengundang perhatian dan kecurigaan orang-orang yang mencari harta terpendam. Oh, maksud Pak Tua, arca emas yang sedang diperebutkan itu, Pak? Iya, arca itu bukan rahasia lagi. Semua orang sudah tahu arca emas itu sedang diperebutkan. Aku khawatir terjadi sesuatu atas dirimu, itu anak muda. Saya melakukan pencarian ini bermaksud baik, Pak. Kenapa saya harus takut, Pak Tua? Ya, memang betul begitu. Tapi apakah orang-orang yang serakah akan harta mau mengerti tujuanmu yang sebenarnya? Lalu, kenapa Bapak ini begitu memperhatikan kepentingan saya? Pertanyaan yang bagus. Nah, dengar olehmu. Beberapa waktu yang lalu terjadi pembunuhan di sekitar perbatasan kota Welingi ini. Gara-gara orang itu membeli sebidang sawah yang diperkirakan arca emas itu terpendam di sana. Tapi kedua pembeli itu tidak mau mengalah. Masing-masing ingin membeli dan memiliki sawah tersebut. Yang Bapak maksudkan, kejadian itu di tepi hutan di sebelah timur Welingi. Benar anak muda. Nah, itulah akibat saling memperebutkan arca emas itu. Aku tidak menginginkan terjadi hal ini pada dirimu, anak muda. Oh iya, terima kasih atas nasihat Bapak ini. Saya akan selalu berhati-hati, Pak. Lalu, bolehkah saya mengetahui nama Bapak sebagai rasa terima kasih saya, Pak? Untuk apa, anak muda? Aku ini seorang pengemis, tidak mempunyai harga apa-apa. Sebagian orang menganggap pengemis itu orang hina, orang yang tidak mempunyai tinggal tetap, cuma beratapkan langit dan berselimutkan embun. Untuk apa, anak muda? Apakah saya tidak boleh menghargai seorang yang telah memberikan nasihat dan peringatan kepada saya, Pak Tua? Budimu baik sekali. Andai kata ada 100 orang saja di kota raja ini sepertimu, nak, tentu tidak akan terjadi keserakahan di kota ini. Nah, namaku sederhana saja, Ki Ageng Lindu. Ki Ageng Lindu? Mengapa kau terkejut mendengar nama itu, anak muda? Aku pernah mendengar nama itu, Pak Tua. Kalau tidak salah, nama itu begitu harum. Ya, pengemis budiman yang sering menolong orang-orang yang sedang dalam kesulitan. Kalau memang benar saya berjumpa dengan nama itu dan saya sedang berbicara, alangkah bahagianya. Maaf kalau saya kurang menaruh hormat, Pak Tua. Anak muda, aku ini manusia biasa. Mari kita bicara di tempat lain. Di tempat yang lebih enak, nyaman, dan bebas dari perhatian penduduk kota. Kemana, Pak Tua? Ke pondokku di tengah-tengah hutan Welingi ini. Nah, disinilah aku bermukim, anak muda. Oh ya, siapa namamu tadi? Aku pelupa. Maklum sudah tua. Bandil, Pak Tua. Iya. Anda sekarang Bandil. masih mendengarkan Ceritakan Sandiwara olehmu, Radio di channel apa Memori sesungguhnya 80. maksud dan tujuanmu mencari Anting Wulan itu? Pak Tua, maaf, saya tidak bisa menceritakan kepada siapa-siapa tentang tujuan saya ini, kecuali kalau bertemu langsung dengan Anting Wulan. Karena ini berhubungan dengan miliknya Anting Wulan, Pak Tua. Jadi kau ingin bertemu dengan Anting Wulan? Iya, begitulah, Pak Tua. Karena saya telah berhutang budi, jadi saya harus membalasnya dengan budi pula, Pak. Miliknya mungkin paling berharga ditinggalkan di rumah saya. Loh, kenapa berhenti? Tidak diteruskan? Maaf, Pak Tua, maaf. Saya ingin mengatakan hal yang sebenarnya kepada Nona penolong, Pak Tua. Maaf, saya tidak berani mengatakan kepada siapa-siapa. Ya, baiklah. Aku tidak akan memaksamu, anak muda. Sekarang, mari nikmati dulu hidangan yang kusediakan untukmu. Ayo, jangan malu-malu. Terima kasih, Pak Tua.
Bandil tidak lama kemudian meneruskan perjalanannya mencari Anting Wulan. Rahasia yang dipegangnya tetap tidak diceritakan kepada Ki Ageng Lindu atau pengemis budiman itu. Bandil terus berangkat menuju arah timur. Sementara itu bayang-bayang misteri mengikutinya. Kita tinggalkan Bandil dan kini kita beralih ke Nusa Barung. Hujan telah reda. Anting Wulan dengan setengah menyeret mengajak Raden Saka mendaki sebuah pegunungan. Ayo Kakang, kita terus mendaki. Pegang tanganku ini Kakang. Oh, tanganmu dingin sekali. Dingin sekali. Apakah kau sakit karena hujan yang barusan itu, atau kau sedang tidak enak badan? Tidak Kakang. Aku takut. Takut kau tergelincir ke bawah jurang. Hati-hati. Kalau aku tergelincir jatuh ke jurang itu, alangkah indahnya. Dan aku bisa melayang kemana-mana. Dunia ini bisa aku arungi, bisa aku jelajahi. Ayolah, jangan berkata seperti itu. Tujuan kita belum berhasil. Kita harus mengitari pegunungan ini. Kita harus mengitari pegunungan ini. Kita tamasya, kita jalan-jalan, lalu kita bersenang-senang. Alangkah indahnya. Tanganmu sekarang tidak dingin lagi. Sekarang terasa hangat. Begitu hangat. Apakah hatimu tidak tentram? Kakang Saka mengetahui gejolak perasaanku. Pengaruh sukma itu kuat sekali. Kenapa bisa begini? Semoga Dewata selalu melindungi. Dan aku harus menyembuhkannya. Aku tahu kau sedang bicara sendiri. Bicara untuk aku. Kau takut, kau ngeri melihat apa yang kau hadapi. Kau tergelincir, Kakak. Peganganku terlepas. Aku harus menolongnya. Kakak, kau dengar suaraku. Aku di bawah, Manis. Indah pemandangan di sini. Kakang selamat. Di manakah kau, Kakang? Di manakah? Aku duduk di sini, anak manis. Di atas batu hitam ini. Kakang, kau tidak apa-apa. Kenapa kau takut, anak manis? Aku tidak terluka. Oh, enak sekali duduk di sini. Udaranya segar dan nyaman. Aneh sekali. Kakang Saka tidak terluka sedikit pun. Kulitnya tidak lecet. Ataukah sewaktu jatuh tadi, tanpa disadarinya mempergunakan ilmu mengentengkan tubuh? Kalau tidak, tentunya tubuhnya akan hancur berkeping-keping. Benar-benar tidak masuk akal. Jurang ini kelihatannya bersih dan terang. Apa yang kau perhatikan, anak manis? Hingga kau seperti orang yang kebingungan. Apakah kau takut tidak bisa naik ke atas sana itu? Atau kau takut mati kelaparan di dasar jurang ini? Tidak, Kakang. Tapi kita harus mencari arca emas itu. Ya, kita harus mencari arca itu, Kakang. Mencari arca emas dengan air mata tidak akan bisa kita cari. Tapi kesungguhan hati dan percaya kepada diri sendiri barulah akan berhasil. Kau bicara apa? Apakah sudah sembuh penyakitmu? Aku tidak sakit selama kau temani, Nona Manis. Cuma saja aku melihat kejanggalan dalam dirimu. Ya, kau seperti perempuan yang takut menghadapi hidup. Takut akan alam yang kadang-kadang menghukum kita. Kakang, apakah kau sungguh-sungguh kena pengaruh penakluk sukma? Atau memang ingin mempermainkan aku? Jangan membuat hatiku bingung, Kakang. Melatih suci gerangan apa yang terjadi denganmu hingga kau kelihatan marah? Hah? Dan kau cemberut dengan wajah manis begitu. Diam, cerewet. Ayo kita berusaha mencari jalan keluar. Naik ke atas sana. Ayo. Jangan tertawa seperti orang tidak waras saja. Iya, anak manis. Astaga. Apa yang dilakukannya? Ayo, ikut aku, anak manis. Di sini ada gua kecil.
tidak boleh sembarangan makan jamur yang tumbuh liar di dalam gua ini. Kita belum mengetahui khasiat apa yang terpendam di dalam tubuh jamur itu. Ayo makan, anak manis. Kau tidak mau memakannya. Baiklah, sebagian bunga jamur ini kusimpan saja. Mungkin suatu saat kau memerlukan, anak manis. Nah, di kantungku ini kusimpan saja jamur ini. Otaknya masih belum bisa berpikir dengan... Jamur itu disimpan di balik baju rompinya. Kenapa kau memandangi aku seperti itu? Apakah kau takut aku menjadi kerak? Sudahlah, jangan berpikir yang tidak-tidak. Ayo, di depan kita jalan semakin melebar. Iya, Kakang. Kita tinggalkan gua di dasar jurang Nusa Baru itu. Dan kini kita beralih mengikuti perjalanan Bandil yang mencari Anting Wulan. Ayo yang baik, kepung laki-laki itu. Iya, ayo. Nah, mereka mungkin akan merampokku. Cepat kepung orang itu. Dia di arah timur. Tangkap, tapi jangan dibunuh. Kemana orang itu larinya? Kalau terjun ke sungai, tidak mungkin. Mungkin di antara gerumbul-gerumbul pohon di tepi sungai. Ya, mungkin di sana buruanku bersembunyi. Keluarlah! Atau ku babati semua semak-semak yang ada di pinggiran sungai ini! Ayo keluar! Berbahaya. Terpaksa aku keluar dari persembunyianku daripada tubuhku ditebas oleh pedang mereka. Ayo, keluarlah! Tuan, saya jangan diapa-apakan, Tuan. Bagus. Kau menampakkan diri. Berarti kau selamat dari tebasan-tebasan pedangku. Ayo kemari, mendekatlah. Iya, Tuan. Saya jangan dibunuh, Tuan. Saya tidak punya apa-apa, Tuan. Aku tidak akan membunuhmu. Tapi, ayolah ikut aku. Kemana saya akan dibawa, Tuan? Ayo, ikut saja, jangan banyak tanya. Ayo jalan. Naik kuda yang di sana itu. Jinan, bawa orang ini ke markas. Siap. Siapa namamu, anak muda? Jawablah dengan jujur. Nama saya Bandil, Tuan. Dari desa Galintung. Lalu kenapa kau luntang-lantung ke sana kemari mencari Anting Wulan? Apa keperluanmu? Saya pernah ditolongnya. Saya ada keperluan lain. Istri saya ingin bertemu, ingin minta restu sehubungan dengan anak saya. Minta restu? Apa maksudmu? Aku harus berbohong. Kalau tidak, aku bisa celaka. Ki Jero ini bukan orang baik-baik. Begini Ki Jero, anak saya hampir sepekan ini rewel terus. Jadi mungkin Nona Anting Wulan bisa menolongnya supaya tidak terus-terusan rewel. Jawabanmu itu berbelit-belit. Di desa Galintung banyak dukun bayi. Kenapa tidak ke sana saja kau mencari dukun untuk mengobati anakmu? Pasti kau mempunyai hubungan apa-apa dengan Anting Wulan. Hubungan mengenai arca emas Dewa Siwa itu. Mengakulah Bandil. Atau lehermu yang akan menjadi taruhannya. Sungguh Tuan, saya tidak berbohong. Anak saya waktu lahir, Anting Wulan yang menolongnya. Bagaimana mungkin itu terjadi? Sepekan yang lalu, ketika malam-malam saya berlari mencari dukun, ketika melewati perbatasan desa Dampit, bertemu dengan Anting Wulan yang mengejar suara perempuan yang minta tolong. Tapi malah dia ketemu saya, lalu mengikuti saya ke Galintung. Itulah cerita singkatnya, Tuan. Benar kata-katanya. Pasti malam itu Anting Wulan sedang mengejar Melur yang akan menjebaknya. Lalu bertemu Bandil ini. Tapi aku tidak boleh lantas begitu saja percaya. Aku harus mengorek dulu sampai si Bandil ini mengaku tujuan yang sebenarnya. Bandil. Saya Ki Jero. Apakah ceritamu itu tidak bohong? Tuan boleh tanyakan istri saya kalau saya bohong, Tuan. Tapi aku kurang yakin. Pasti di balik ini semua ada sesuatu yang kau sembunyikan. Mengaku sebelum aku melakukan kekerasan kepadamu. Saya harus mengaku apa, Ki Jero? Hanya itu yang bisa saya jelaskan. Saya tidak berbohong, sungguh Ki Jero. Baik, kalau itu jawabanmu. Pengawal, bawa Bandil ini ke ruang siksa supaya dia mengaku. Siap melaksanakan tugas. Ampun Ki Jero, saya jangan disiksa. Ayo. Saya tidak bersalah. Ayo.
Aduh. Jangan banyak mulut. Ayo ikutan. Jangan. Ayo jalan. Ayo. Atau gue seret kau. Jangan. Aduh. Ayo. Bandil dengan paksa diseret ke ruangan yang pernah digunakan untuk menyiksa Raden Sakapalwaguna dengan air mendidih yang menggelegar di bawahnya. Sementara itu di atas wuwungan berkelebat bayangan dengan ringan menyaksikan penyiksaan itu. Nah, beberapa waktu saja tubuhmu akan terbakar. Uap panas itu akan menguliti tubuhmu perlahan-lahan, Bandil. Aku akan menunggu Jawablah pertanyaanku tadi. Tidak, Ki Jero. Saya tidak bisa mengatakan yang lain. Saya bersungguh-sungguh. Saya tidak berbohong. Baiklah. Kalau itu yang kau kehendaki, jangan salahkan aku kalau uap panas itu akan memanggang tubuh. Kau benar-benar biadab, Ki Jero. Kau menyiksa orang tanpa sebab kesalahan. Lepaskan aku, lepaskan. Aduh, panas. Aduh. Kecil kau, kecil. Untuk mencapai sesuatu, kadang-kadang manusia berlaku kecil. Aku masih memberikan waktu beberapa saat untukmu. Tapi setelah itu, jangan salahkan aku kalau kau terpanggang uap panas itu. Panas. Lepaskan aku. Pengakuanmu akan melepaskan dirimu dari siksaan air panas di bawahmu itu, Bandil. Ayo, mengakulah apa yang terjadi atas dirimu dan Anting Wulan. Tidak. Aduh, panas. Baik, terserah padamu. Aku tidak menjamin kehidupanmu lagi. Kalau terus-terusan begini, aku tidak tahan. Aku akan mati sia-sia. Ki Jero, tunggu. Jangan pergi dulu. Aku akan ceritakan. Bagus. Ayo, katakan apa maksudmu yang sesungguhnya. Kau mau menemui Anting Wulan? Lepaskan aku dari tali siksaan ini. Lepaskan aku dulu. Aduh, panas. Baik. Pengawal, lepaskan dan turunkan dia. Baik. Aku haus sekali. Aku haus. Katakan dulu maksudmu. Setelah itu kau boleh minum sepuas-puasmu, Bandil. Ayo, katakan tujuanmu itu. Ki Jero, aku ingin bertemu dengan Anting Wulan karena benda yang dimilikinya tertinggal di rumah saya. Ki Jero, Bandil tidak sadarkan diri. Bawa ke ruangan lain. Sembuhkan dia supaya sadar lagi. Baiklah, Dok. Bandil tidak kuat menahan rasa panas dan sakit. Belum tuntas kata-katanya, tiba-tiba jatuh tidak sadarkan diri. Setelah diobati di kamar lain, Bandil mulai sadar. Ki Jero terus mendesak dengan pertanyaan-pertanyaannya. Bandil mengakuinya benda yang tertinggal di rumahnya adalah sebuah ikat pinggang. Lalu Ki Jero menarik nafas dan berangkat ke arah desa Galintung. Sementara bayangan di atas wuwungan lebih dulu melesat meninggalkan markas Ki Jero. Itu desa Galintung telah kelihatan. Sebentar lagi aku akan menjumpai istrinya. Ayo kudaku, cepat. Berhenti di sini kudaku. Itu pondok. Aku turun saja. Hup. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Setan. Rumah ini kos. Aku telah diperdaya oleh bandit. Ku hancurkan rumah ini. Iya! Setan. Aku tertipu. Rumah ini kos. Tidak ada penghuni. Awas kau bandil. Ku hancurkan batu kepalamu. Hai! Ki Jero begitu marah. Rumah Bandil hancur berantakan. Pohon-pohon tumbang dihantam pukulan-pukulan maut Ki.
lalu kembali dengan memacu kudanya ke markasnya di kaki Gunung Semeru. Pengawal, bawa Bandel itu kemari, cepat! Iya, baik. Bandel, kau benar-benar membuat darahku naik ke atas ubun-ubun. Kau telah menipuku, kau mempermainkan diriku. Aku tidak melihat istrimu di Galintung. Kenapa kau berbohong, Bandel? Istriku tidak ada. Mana mungkin Ki Jero? Jangan mungkin. Di rumahmu satu orang pun tidak ada. Benar-benar aku tidak mengerti atas kebohonganmu ini, Bandel. Sungguh Ki Jero, aku tidak berbohong. Benda itu disimpan istriku. Saya tidak main-main Ki Jero. Mulutmu tidak bisa dipercaya. Tidak bisa dipercaya. Kau harus kuhajar sampai mengaku. Kau rasakan ini. Aduh, ampun Ki Jero. Jangan diteruskan, jangan. Aku darah. Itu hukuman buat orang yang telah menipuku. Masih untung kau kuampuni. Pengawal, bawa orang ini ke tengah-tengah hutan. Tidak berguna lagi dia berada di sini. Membuat aku sebal saja. Bawa ke sana. Siap, Ki Jero. Ayo, Bandel. Bangun. Ikut aku. Ayo, bangun. Jangan diseret-seret begini. Aduh, jangan diseret begini. Lepaskan aku, pengawal. Lepaskan aku. Aku tidak akan melepaskanmu, Bandel. Sebelum mendapat perintah dari Ki Jero. Nah, di pohon ini kau akan kuikat. Sampai malam nanti kau akan menjadi santapan binatang-binatang buas. Kau pembunuh. Dewa akan mengutukmu. Berteriaklah engkau setinggi langit, Bandel. Suaramu akan habis dimakan oleh kematian. Nah, nanti sore Ki Jero akan datang lagi kemari menunggu keputusanmu. Kalau kau mengaku, pasti akan dilepaskan. Selamat tinggal, Bandel. Lepaskan. Gila, kau gila. Pengkhianat. Bandil ditinggalkan terikat di tepi hutan Gunung Semeru. Siksaan terakhir akan dilakukannya. Kita tinggalkan Bandil. Kini kita beralih ke hutan Welingi. Di pemondokan pengemis Ki Ageng Lindu terdengar tangis bayi. Bobo ya. Apa mau letek dulu? Ayo sayang, jangan menangis. Cep. Sudah sayang. Mungkin anakmu lapar, Lantri. Atau mungkin teringat bapaknya. Biarlah, sebentar ini aku akan mencari Bandel di markasnya Ki Jero. Iya Ki, saya khawatir kalau terjadi apa-apa. Ki Jero itu orang jahat, sering melakukan pembunuhan di mana-mana. Tolonglah Ki Ageng. Ya, sebentar senja aku akan ke sana, Lantri. Tapi sebelumnya, aku ingin mengetahui dengan jelas apa tujuan Bandel yang sebenarnya terhadap Anting Wulan. Ki Ageng, apakah Ki Ageng dapat menyimpan rahasia ini? Karena benda yang ditinggalkan Anting Wulan sangat berharga sekali. Ya, aku akan menutup rahasia ini. Katakanlah, Lantri. Seperti Ki Ageng dengar dari pengakuan Bandil sewaktu di ruangan penyiksaan itu. Ya, hanya itulah yang dapat saya katakan, Ki. Lalu, di mana benda itu disimpan? Masih di desa Galintung, Ki. Ya, benda itu masih disimpan di sana. Kau letakkan di dalam rumahmu? Masih di dalam rumahku, Ki. Saya letakkan di pojok rumah. Apakah Ki Ageng akan mencarinya ke sana? Ya, bila perlu aku akan mencarinya ke sana. Tapi aku harus menyelamatkan Bandel dulu. Aku kasihan kalau anak ini tanpa seorang bapak. Tentu kalau dewasa akan mencari-carinya. Oh, semoga Dewata berkenan menyertai Ki Ageng. Kalau saya ditinggal di sini, saya takut sendirian, Ki. Saya takut akan binatang-binatang buas. Lantri, kau di sini ada yang menemani. Banyak anak buah tersebar di hutan. Tapi saya tidak melihatnya. Apakah mereka bersembunyi? Tidak, tapi mereka mempunyai rumah-rumah sendiri. Tidak kelihatan dari sini. Tapi tempatku ini kelihatan jelas oleh mereka. Jadi kau tidak usah takut, Lantri. Kau aman dilindungi. Oh, begitu. Baiklah, Ki. Saya akan menunggunya. Nah, Lantri,
Anakmu itu sekarang telah tidur lelap. Letakkan di atas amben itu. Aku sendiri akan menyiapkan beberapa anak buah. Baik, Ki. Saya menunggu di sini dengan segala doa. Semoga semuanya selamat. Nah, berdirilah. Iya. Ayo, berdirilah Bandil. Apalagi yang kau inginkan dari diriku, Ki Jero? Apalagi, Ki Jero? Apakah pengakuanku? Iya, pengakuanmu itu. Katakan, benda apa yang akan kau berikan kepada Anting Wulan? Dan di mana benda itu kau letakkan? Oh, aku harus berbohong. Itu, Ki Jero. Selain ikat pinggang, juga sebuah arca berwarna kuning emas. Pusaka arca emas Dewa Siwa. Lalu di mana kau letakkan benda-benda itu? Di sekitar halaman rumahku, Ki Jero. Tepatnya di bawah sebuah pohon. Pohon randu. Apa mungkin Anting Wulan akan begitu saja meninggalkan barang berharga itu? Aku tidak mengerti, Ki. Karena setelah menolong anakku, benda-benda itu ditinggalkan. Kemungkinan sekali Anting Wulan lupa, Ki. Keteranganmu masuk akal juga. Baiklah, untuk lebih jelas kau sembunyikan di mana benda-benda itu. Malam ini kau ikut ke Galintung, Bandil. Aku harus ikut, Ki Jero. Iya, sebagai petunjuk jalan. Tapi kalau benda itu tidak ada, terpaksa di tempatmu itu lehermu mencermat. Bandil yang bermaksud akan mengecohkan Ki Jero, malah kata-katanya merupakan bumerang yang akan menghabisi nyawanya. Malam itu Ki Jero dengan beberapa anak buahnya berangkat ke desa Galintung. Bandil berusaha membohongi Ki Jero, tapi kebohongan dirinya justru merupakan bumerang. Kini Bandil mengikuti Ki Jero ke Galintung untuk mencari arca emas. Sementara di tempat lain pengemis budiman Ki Ageng Lindung menyusup ke kaki Gunung Semeru untuk membebaskan Bandil. Bandil, rumahmu itu porak-poranda karena kuhancurkan. Kenapa begitu, Ki Jero? Apakah kau tidak puas dengan keterangan yang telah kuberikan? Atau memang kau berlaku sewenang-wenang karena tujuanmu tidak berhasil? Keteranganmu yang pertama membuat aku jengkel.
hingga kemarahanku, rumahmu yang menjadi sasaranku. Seandainya kau ada di sini, pasti kau sudah binasa. Untung nasibmu masih bagus. Nah, sekarang sebelah mana arca itu kau pendam? Sebelah barat, Ki Jero. Galilah beberapa depah. Di dalamnya pasti kau akan menemukan sesuatu di situ. Baik. Pengawal. Iya, Ki Jero. Cari dan galilah tempat yang ditunjukkan bandel itu. Siap. Hampir 5 depah, belum juga menemukan apa-apa, Ki Jero. Mungkin bukan di sini tempatnya, Ki Jero. Iya, tapi aku tanyakan dulu kepada bandil. Iya. Hei, kemari bandil. Saya, Ki Jero. Penggalian telah dilakukan. Sudah 5 depah dalamnya. Tapi belum juga kelihatan tanda-tandanya bandil. Apakah kau tidak salah memberikan petunjuk? Tidak, Ki Jero. Teruslah gali. Pasti ada benda di dalamnya. Baik. Hayo pengawal, teruskan penggalian. Kalau tidak berhasil, kuburkan saja si bandel ini di lubang yang kalian gali itu. Baiklah. Baiklah, Ki Jero. Penggalian itu terus dilakukan oleh anak buahnya Ki Jero. Sementara bandil memperhatikannya penuh cemat. Kalau tidak menemukan apa-apa, habislah riwayat. Kita tinggalkan Ki Jero dan bandil. Dan kini kita ikuti sebuah bayangan di kaki Gunung Semeru. Di sana itu ada penjaga, sedang duduk sendirian. Aku akan menyelinap dari belakang. Kuringkus saja untuk mencari tahu di mana bandil sekap. Kenapa aku tiba-tiba mengantuk sekali? Ataukah hawa dingin yang menyerangku ini hingga membuat diriku menjadi ngantuk? Dia lengah, kusekap saja. Siapakah kau berpakaian compang-camping? Kenapa kau begitu padaku? Apakah kau hantu? Aku manusia seperti kau juga. Kenapa kau takut? Ayo, duduklah dengan tenang. Jangan takut. Aku bukan setan pemakan darah. Kenapa kau memandangku dengan begitu takut? Iya. Tapi lepaskan dulu kerah bajuku ini. Sekarang kerah bajumu telah kulepaskan. Ayo jawab pertanyaanku. Di mana bandil disekap? Ayo katakan. Bandil? Iya. Di mana dia ditahan? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Sungguh. Baik. Rupanya kau mencari mati. Nah, ini kupatahkan tanganmu. Aduh. Jangan dipelintir begini. Aduh. Tanganku. Lepaskan. Lepaskan. Iya. Aku akan tunjukkan tempatnya si bandil. Tapi lepaskan dulu tanganku. Ya, akan kulepaskan. Awas, kalau kau menipu atau membuat ulah, aku tidak segan-segan membunuhmu. Nah, katakan di mana bandil ditahan. Iya, bandil tidak ditahan di sini, tapi dibawa oleh Ki Jero ke desa Galingtung. Ya, untuk menggali arca emas Dewa Siwa. Sungguh, kau tidak berbohong? Betul, saya berani dipenggal kalau berbohong. Bagus. Nah, ini hadiah untukmu. Sekarang aku susul saja ke Galin. Mungkin bandil memerlukan pertolongan. Aduh, tenagaku terkuras habis, Ki Jero. Tapi satu benda pun belum kelihatan. Aku sangsi akan kata-katanya, Ki Jero. Bandil, sekarang giliranmu untuk menggali tanah itu. Kau harus berhasil mendapatkan benda yang kau tanam itu. Hayo, turun ke lubang. Bantu para pengawal-pengawalku. Baik, Ki Jero. Bagus. Hayo gali terus. Sampai kau menemukan arca emas dewasa itu, Bandil. Iya. Pengawal, bawa lampu itu kemari. Linggis ini
beradu dengan benda keras. Ayo, cepat bawa kemari. Ayo, cepat bantu bandil itu. Ayo. Jangan berdiri saja di situ. Turunlah ke bawah supaya kau bisa melihatnya dengan jelas. Ya, tunggu sebentar. Celaka, lampunya mati. Oh, gelap. Goblok. Goblok semuanya. Yang lainnya, siapkan obor. Siapkan cepat. Ya, Ki Jero. Oi, Ki Jero. Lihat. Lihat. Seperti sebuah arca, Ki Jero. Turunlah kemari, Ki Jero. Iya, tunggu. Hup. Mana benda itu? Di sini, Ki Jero. Astaga, benjolan ini seperti kepala arca. Gali lagi pelan-pelan. Jangan sampai membuat cacat kepala arca ini. Ayo kita gali, ayo. Ayo. Pelan-pelan. Hei, Kinan, kau cari air supaya mudah digalinya. Ya, tunggu sebentar. Ayo, pelan-pelan. Selamatkanlah jiwaku dari kematian. Tapi kenapa di pojok bekas rumahku ini ada kepala arca? Wah, aku tidak mengerti. Sungguh-sungguh aku tidak mengerti. Mungkin di sekitar kebunku ini banyak arca-arca yang lain peninggalan nenek moyang. Kebohonganku membawa keberuntungan. Aku harus menyelamatkan diri. Orang-orang itu perhatiannya tertuju pada lubang galian. Ki Jero pun tidak memperhatikan diriku lagi. Iya, aku akan lari saja dari orang-orang jahat ini. Ki Jero dan anak buahnya perhatiannya tertuju ke lubang galian di mana sebuah kepala arca tersembul. Bandil menggunakan kesempatan ini untuk lolos, lari ke arah selatan ke pantai pesisir Pelindi. Sepeninggal Bandil, datang sesosok bayangan dari arah lain memperhatikan Ki Jero dan anak buahnya. Ki Jero dan anak buahnya. Tapi aku tidak melihat Bandil berada di tempat ini. Rumah itu telah porak-poranda. Apakah Bandil telah mereka bunuh? Baiklah, aku tunggu saja sampai mereka selesai mengerjakan sesuatu. bagaimana pengawal? Apakah sudah ada tanda-tanda yang kelihatan? Belum, Ki Jero. Arca ini semakin besar. Warnanya hitam, tidak berwarna kuning emas, Ki Jero. Apa tidak sebaiknya penggalian ditunda dulu, Ki Jero? Kenapa harus ditunda, pengawal? Apakah kau menjamin kalau arca yang digali itu bukan yang kita cari? Ya, menurut pendapatku begitu, Ki Jero. Sebaiknya hentikan dulu penggalian ini. Baiklah. Nah, kalian semua naik ke atas. Kita adakan musyawarah sebentar. Nah, setuju, Ki. Ayo, semuanya naik ke atas. Ayo. Diam semua. Kenapa kalian kok satu pun tidak bisa memberikan pendapat? Mana si Mungkin dia tahu akan arca yang sedang kita bongkar dan kita gali. Bandil! Bandil, di mana kau? Bandil! Wah, dia tidak ada. Benar-benar kita tertipu. Bandil tidak kelihatan di antara kita. Pengawal! Kenapa kau sampai lengah dan tidak melihat Bandil pergi? Bagaimana aku melihatnya, Ki Jero? Sedangkan aku sedang menggali lubang itu. Mungkin yang lainnya melihat Bandil pergi. Tidak ada yang melihatnya, Ki Jero. Kalau aku melihatnya, pasti ku seret kemari. Setan nalas, setan gunung. Kita ditipu mentah-mentah. 2 kali aku diakali oleh si Bandil. Kalau ketemu lagi, ku remukkan kepalanya itu. Setan manusia satu itu. Maaf, Ki Jero. Kalau boleh aku memberikan saran. Atau... Cepat kau katakan apa maksudmu, pengawal. Begini, Ki Jero. Mungkin Bandil benar dengan keterangannya. Terbukti dengan kepala arca yang kita temukan. Jadi ada kemungkinan di sekitar sini ada arca-arca yang lainnya. Benar, Ki Jero. Iya, Ki Jero. Aku sependapat dengan Mas Pengawal. Iya, sudah. Aku mendengar semuanya. Lalu kalau masih ada arca yang lain di sekitar tempat ini, apakah kalian sanggup untuk membongkarnya, menemukannya? Hayo jawab. Gimana? Sanggup gak? Setan kalian semua. Bisanya kasih pendapat, tapi untuk mengerjakan kalian malas. Tidak sejalan kata-kata dan perbuatan. Nah, apalagi yang kalian tunggu? Kalau satu orang pun tidak ada yang menjawabnya,
Ki Jero, kami semuanya sanggup mengerjakan lahan ini untuk menggali lagi. Tapi hari begitu gelap, Ki Jero. Jadi mengganggu pemandangan dan penglihatan. Di samping itu juga kami butuh istirahat dan makan, Ki. Begitu ya. Baiklah. Besok pagi penggalian diteruskan. Sekarang kalian semua istirahat di sini. Aku akan mencari Bandil. Mungkin belum jauh menghindar. Ya, Ki Jero. Aku harus terus lari. Ki Jero dan orang-orangnya sangat berbahaya. Harimau. Moga-moga harimau itu tidak mencium bau manusia. Ke sebelah sana saja aku menghindar. Suara harimau itu ada di depanku. Aku tidak bisa menghindarnya lagi. Aku tidak bisa menghindarkannya lagi. Aku diterkamnya. Matilah aku. Tahan kau harimau jahat. Hup, hit, hup, hit, hit. Kau harimau jantan. Rupanya mau main-main denganku. Ayo. Hup, hit, hit, hup. Selamatlah jiwaku. Dewata telah melindungiku. Siapa kiranya pendekar yang telah menolongku itu? Begitu tangkas, hebat. Tubuhnya seperti burung menari-nari mempermainkan harimau itu. Terpaksa aku melumpuhkanmu, harimau jahat. Hup, hup, hit, hit, hit. Kulit harimau ini bagus. Aku kuliti saja. Baik untuk membuat pakaian. Terima kasih pendekar. Kau telah menolong jiwaku. Aku tidak bisa membalas budimu ini. Hanya ucapan terima kasih saja. Tidak apa. Siapakah kiranya Kisanak ini? Kenapa malam-malam berkeliaran di hutan? Apa yang sedang kau cari? Aku tersesat. Ya, tersesat pendekar. Tersesat? Lalu Kisanak berasal dari mana? Aku berasal dari desa Galintung. Sedang melakukan pengembaraan. Kisanak, jangan berbohong. Sinar matamu itu jujur, tapi hatimu kurang baik. Kenapa kau mau berbohong kepadaku? Ataukah kau takut mengatakan sesuatu yang terjadi pada dirimu? Dan perempuan di depanku ini, dia mengetahui kalau aku berbohong. Kenapa kau menjadi diam? Jawablah pertanyaanku dengan jujur. Pendekar, aku baru saja lolos dari Ki Jero. Iya, Ki Jero yang akan membunuhku. Ki Jero? Iya, karena aku tidak bisa mengatakan sesuatu. Maksudmu bagaimana? Ki Jero menanyakan arca emas Dewa Siwa yang sedang dicari-carinya. Aku dikiranya menyembunyikan arca itu, pendekar. Arca emas. Dengan arca emas itu orang akan menguasai sebagian jagat sini. Aku tertarik dengan keterangan lelaki muda di hadapanku. Siapa tahu dia benar-benar mengetahui benda itu. Lalu aku dapat menjagoi dunia persilatan. Akan kubalas sakit hati ini kepada Ki Jero dan Yukendit. Iya, Yukendit yang telah merampas suamiku, Ki Jero. Pendekar, apakah kau tidak percaya dengan keteranganku? Ya, aku percaya. Siapa namamu? Namaku Bandil. Kalau boleh tahu, siapakah pendekar yang telah menolong jiwaku ini? Panggil saja aku dengan panggilan si kulit harimau. Itu namaku. Si kulit harimau. Tapi kenapa pendekar tidak memakai sepotong kulit dari harimau? Sebentar lagi kulit harimau itu yang telah tewas akan menghiasi tubuhku. Jadi kulit harimau itu akan pendekar kuliti? Iya. Dan dagingnya kita makan untuk menguatkan tubuh kita. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Kemudian, Bandil membantu pendekar perempuan yang menolongnya. Dengan sigap, sebentar saja harimau itu dapat dikulitinya. Kulitnya dibuat rompi, dijahit dengan tali yang dibuat dari kulit pohon waru. Dagingnya dipanggang, hati harimau diberikan kepada Bandil. Kini kedua orang itu tampak akrab sekali. Di pagi yang cerah, burung-burung bersenandung dengan riangnya. Bandil,
Jadi Anting Wulan itu pernah menolongmu? Oh, iya, pendekar. Dia sangat baik sekali. Kenapa banyak orang yang memusuhinya? Aku tidak habis mengerti, pendekar. Inilah yang namanya jagat raya, Bandil. Semuanya yang terjadi tidak langgeng. Masing-masing ingin membunuh, ingin menguasai, selalu tidak puas dengan miliknya. Harta orang lain pun dengan cara yang tidak terpuji dijarahnya. Iya, benar, pendekar. Seperti Ki Jero itu, begitu jahat, mau menang sendiri. Padahal orang lain mencari harta dengan bercucuran keringat. Oh ya, aku dengar Ki Jero itu mempunyai istri 2. Apakah betul, pendekar? Aku tidak tahu hal itu, Bandil. Aneh sekali. Pendekar, kalau pendekar mau bergabung dengan Anting Wulan, pasti semuanya dapat diatasi. 2 kekuatan yang sama-sama jago silat. Kau ini berhayal apa, Bandil? Bicaramu ngelantur jauh. Ya, namanya juga orang biasa, pendekar. Kalau melihat sesuatu yang aneh, pasti akan kagum. Apalagi kepahlawanan itu untuk membela orang-orang yang lemah seperti aku ini, pendekar. Kata-katamu itu secara tidak langsung mendesak supaya aku segera menumpas Ki Jero. Maaf, pendekar. Aku berkata sesungguhnya. Tidak apa-apa, Bandil. Bandil. Ada orang mendatangi tempat ini. Ayo, cepat bersembunyi. Iya, pendekar. Diam saja, jangan bergerak. Orang itu semakin mendekat. Apakah dia orang jahat atau Ki Ageng? Ki Ageng! Ki Ageng! Bandil, tunggu dulu, jangan keluar. Ki Ageng bukan orang jahat, pendekar. Ki Ageng, aku di sini, Ki Ageng. Bandil, kau tidak apa-apa, Bandil? Tidak, Ki. Aku ditolong oleh pendekar kulit harimau. Pendekar kulit harimau? Iya, Ki. Aku tidak melihat orangnya. Mana pendekar itu? Pendekar kulit harimau. Ini ada sahabatku. Iya, tunggu. Selamat datang, Ki Ageng Lindu. Semoga kau tidak lupa denganku. Kau. Bukankah Melur? Istrinya Ki Jero? Tapi sekarang aku tidak mempunyai sangkutan apa-apa dengan Ki Jero. Melur, kau jangan bersilat lidah. Utang nyawa harus dibayar dengan. Persoalan kita belum selesai. Tentunya di sini kau akan memperdayakan si Bandil ini. Kau mau mencari Arca Dewa Emas, bukan? Ki Ageng, persoalan itu sebaiknya kita tunda. Mari kita bicarakan secara baik. Setelah itu, baru kita bicarakan persoalan kita. Aku tidak percaya denganmu, Melur. Sekarang aku akan menuntut kematian itu. Aku tidak ingin bertele-tele dalam masalah ini. Jadi maksudmu, apakah kita akan adu tanding kesaktian atau bagaimana? Pengemis tongkat merah sedang mencari-carimu. Tanpa dinyana diduga, kau ada di sini. Mari kita main-main sebentar. Ayo, keluarkan pedangmu dan ilmu gelombang hitam. Ayo, Melur. Atau aku yang tua ini memulai. Jaga seranganku ini. Baik, Ki Ageng Lindu. Tunggu dulu. Jangan pasang kuda-kuda. Aku tidak mengerti. Kenapa tiba-tiba aku akan berkelahi dengan Ki Ageng Lindu? Bandil, ini persoalanku sendiri. Sebaiknya kau menyingkir saja. Ki Ageng Lindu. Atas namanya, sebaiknya jangan diteruskan persoalan. Aku berhutang nyawa dengan pendekar ini, Ki. Pendekar penolong, hentikan saja. Untuk apa menumpahkan darah karena dendam? Bandil, Ki Ageng Lindu tentu masih penasaran kepadaku. Karena aku telah berhutang nyawa. Berhutang nyawa? Ya. Apa maksudmu, pendekar? Seperti kau dengar tadi. Aku ini istrinya Ki Jero. Pembunuh penjahat yang malang melintang sebagian di Jawa ini. Jadi tidak mungkin kejahatanku begitu saja dihapuskan dari mata pendekar-pendekar golongan putih. Aku pernah membunuh anak buahnya. Semoga Dewata berkenan memaafkan dirimu, pendekar penolong. Bagus, kau mulai membersihkan dirimu, Melur. Nah, mungkin darahmu akan mencuci kejahatanmu. Awas! Aku tidak bisa mencegahnya. Aku tidak tahu apa-apa dengan ilmu silat. Maaf, Ki Ageng. Tangkis pukulanmu, Lur. Ayo, jangan ragu-ragu memukulku. Aku tidak mau membinasakan lawan yang tidak mau melawan denganku. Ki Ageng Lindu, aku rela mati di tanganmu. Kenapa
tajam sekali. Dengan mudah kau dapat melihat kalau senjataku aku simpan di punggungku. Baiklah, karena kau menghendaki main-main dengan tongkat ini, nah, tongkatku ini akan sekeras baja, walaupun terbuat dari rotan gunung. Ayo keluarkan ilmu pedangmu. Ki Jero, hari ini mungkin semuanya akan selesai hutang nyawaku. Disaksikan oleh bandit. Lihat, awas! Hei, Awas, Ra mencari angin. Bandi dengan ular sanca mencari kelinci. Pertarungan itu tidak dapat lagi dihindarkan. Bunga api memercik dari pedang yang beradu tongkat rotan yang telah mengeras bagaikan baja. Sementara Bandil menyaksikannya dengan terbelalak kagum. Melur melompat-lompat seperti burung kenari. Sementara pengemis Budiman, Ki Ageng Lindu, seperti pemain akrobat berjungkir balik dengan indahnya. Hebat, sosoran pedangmu bagaikan seekor ular menari-nari. Tapi dengan ini, Pedangnya berputar-putar bagaikan pusaran angin. Aku tidak melihat bayangannya, hanya angin yang menderu-deru. Baiklah, bertahan saja dengan gelombang bendungan badai. Dadaku kena dihantamnya. Sekarang kau tidak berdaya, Melur. Dengan mudah aku bisa membunuhmu. Tapi bukan itu tujuanku. Aku kemari mencari bandit, laki-laki yang pernah kutolong dari kejaran Ki Jero. Ki Ageng Lindu, aku tidak punya muka lagi karena telah kau pecundangi. Kenapa tidak kau bunuh saja? Dadaku sesak. Ya, sebentar lagi aku. Darah segar. Berarti kematianku di ujung jalan. Ya, di ujung jalan ini, Ki Ageng Lindu. Nah, daripada aku mati tersiksa begini, lebih baik aku mati dengan pedangku sendiri. Tahan! Kenapa kau mencegah maksudku, Ki Ageng Lindu? Kenapa? Apakah kau akan membunuhku pelan-pelan? Kau masih mempunyai waktu untuk bertobat dan mencuci dosa-dosamu. Jadi apa maksudmu, Ki Ageng? Aku akan menyembuhkan luka-luka di dalam tubuhmu. Rupanya kau telah salah menggunakan tenaga dalammu. Darah yang keluar dari mulutmu itu bukan luka oleh pukulanku, tapi luka dalam yang telah lama bersarang di badan. Kau berusaha untuk menyembuhkannya. Ki Ageng Lindu mengetahuinya. Ya, karena aku memukulmu hanya dengan sebagian tenaga. Walaupun terkena pukulanku, tidak akan separah ini, Melur. Jalan darahmu telah terbalik. Benar, Ki Ageng. Aku 10 hari yang lalu pun tepatnya tulang leherku patah karena dihajar oleh Ki. Dihajar oleh Ki Jero? Iya. Suamimu sendiri? Karena aku merebutkan Saka Palwaguna dari tangan Yu Kendit, Maduku, istri kedua Ki Jero. Yu Kendit benar-benar telah menyingkirkan diriku dari Ki Jero dengan hasutan-hasutan fitnah. Lantas bagaimana nasib Raden Saka? Entahlah, mungkin masih di ruang penyiksaan di kaki Gunung Semeru itu. Maaf Ki Ageng Lindu dan pendekar penolong. Aku memotong pembicaraan. Tidak apa, Bat. Mungkin kau akan mengatakan tentang Raden Saka. Betul Ki Ageng. Di ruang penyiksaan tidak ada Raden Saka. Karena aku beberapa hari yang lalu disiksa. Iya. Berarti Raden Saka telah ada yang menolong. Nah, Melur. Sekarang duduklah bersila. Aku akan menyalurkan tenaga dalamku supaya jalan darahmu lancar. Ki Ageng Lindu, aku ini musuh. Apakah aku ini masih berharga di hadapanmu? Anda sekarang masih Memang mendengarkan kau musuh. Sandiwara Radio di channel Tapi yang Memori kumusuhi 80. adalah sifat jahat, bukan orangnya. Tapi sekarang kau lain, telah banyak Ayo, sekarang duduklah bersila, supaya darah-darah kotor yang masih ada bisa keluar semuanya. Terima kasih.
atas budimu Ki Ageng Lindu. Setelah Melur duduk bersila, Ki Ageng Lindu atau pengemis kudu menepuk punggung Melur, maka terdengarlah seperti tulang berkeretekan, lalu Melur memuntahkan darah hitam. Tahan nafasmu. Sebentar lagi semuanya akan lancar. Iya, Ki Ageng Lindu. Astaga. Dari ubun-ubun Ki Ageng keluar asap tipis. Asap berwarna kebiru-biruan. Dari tubuh Melur seperti ada sinar. Hebat sekali tenaga dalam yang dikeluarkan oleh Ki Ageng. Nah, bernapaslah dengan lega. Sekarang darahmu lancar. Tenaga dalammu telah berjalan baik. Kepalkan tanganmu dan pohon di depanmu itu akan tumbang bila kau pukul dari sini. Betulkah begitu Ki Ageng Lindu? Cobalah, nanti kau akan percaya sendiri. Baik Ki Ageng, aku akan mencobanya. Terpujilah yang agung, ilmu pukulanku berlipat ganda. Aku tidak mengerti kenapa bisa begini Ki Ageng. Apakah kau Anda telah sekarang memasukkan masih tenaga dalam ke dalam mendengarkan tubuhku? Sandiwara Radio di channel Memori 80. Tidak, Melur. Itu merupakan ilmu sendiri yang terpendam, tidak pernah kau salurkan dengan baik. Pasti kau pernah semedi dekat air terjun beberapa hari yang lalu untuk menyembuhkan luka-luka di pundakmu. Benar Ki Ageng Lindu, aku telah dihajar habis-habisan dengan membawa luka patah tulang di tengkukku. Aku menemukan sebuah air terjun yang dihuni oleh sepasang ular kobra bertanduk. Jadi kau bersemedi di air terjun Gua Ular? Iya Ki Ageng. Sebelum aku memulai semedi, di hadapanku berdiri seekor ular kobra menatapku dengan aneh. Lalu setelah itu lenyap. Nah, dari Gua Ular itu, aku bermaksud akan ke Kota Majang. Di tengah perjalanan bertemu bandil ini yang hampir tewas diterkam harimau. Maka sekarang, julukanku ini kurubah menjadi pendekar kulit harimau. Oh, begitu. Iya. Pantas. Aku tadi sewaktu menyalurkan tenaga inti ke dalam tubuhmu, aku mencium harum rumput putih. Maksudku, bunga rumput putih yang tumbuh dan mekar 50 tahun sekali. Kau sungguh mujur kalau pernah memakan bunga rumput putih itu, Melur. Benar Ki Ageng. Selesai melakukan semedi, aku seperti mendapat kisikan untuk mencari makanan di antara batu-batu sungai. Lalu aku menemukan sepasang bunga berwarna biru dan kuning. Bunga itu aku makan dan terasa manis. Memang kau telah berjodoh menemukan bunga itu. Banyak orang mencari-carinya, tapi sampai berkalang tanah tidak pernah berhasil. Dewata telah berkenan memberikan ampunan tobat kepadamu, Melur. Ki Ageng, sebelum aku semedi, aku telah bersumpah kalau luka-lukaku sembuh, aku akan membela kebenaran di atas jagat raya ini. Aku akan mengkikis segala kejahatan. Ya, itikat baikmu itu akan didengar oleh Hyang Widi, Melur. Nah, sebelum kau meneruskan perjalananmu ke Kota Majang, ada baiknya kau singgah dulu di kubuku. Ayo, Bandil. Iya, Ki. Kita ke sana. Istrimu menunggu kehadiranmu. Iya, Ki Ageng. Kita tinggalkan pengemis budiman itu, Ki Ageng Lindu bersama Melur dan Bandil yang menuju pemondokannya. Kini beralih ke perguruan Jalak di kaki Gunung Semeru. Ki Jero di hadapan Yu Kendit, istrinya. Benar-benar aku dipecundangi oleh si Bandil itu. Sudahlah Kakang, jangan dipikir. Seharusnya Kakang meneruskan saja penggalu. Tidak mungkin menemukan apa. Karena si Bandil yang lolos itu kucari di sekitar Galintung tidak. Berarti apa yang dikatakannya bohong belaka. Kata-katanya masih bisa dipercaya. Terbukti penemuan kepala arca itu, Kakang. Siapa tahu kalau kita terus menggali menemukan benda yang kita cari. Kakang harus berkepala dingin. Bandil mungkin takut dan sekarang sedang mencari Anting Wulan. Aku tidak habis pikir. Bandil orang desa yang tidak tahu apa-apa, tapi mempunyai hubungan dengan Anting Wulan. Kenapa heran, Kakang? Kita saja mempunyai hubungan dengan orang-orang keraton di kota Raja Welingi.
Ya, itulah yang namanya hidup dan kehidupan, Kakang. Sekarang menurutku, sebaiknya Kakang jangan mengumbar-umbar waktu. Sebagian dari murid-murid perguruan untuk melakukan penggalian lagi. Dan sebagian lainnya ke Kota Majang untuk melacak Bandil. Bagaimana menurutmu, Kakang? Aku berkeras untuk mendapatkan arca emas Dewa Siwa itu. Jadi, aku mengawasi penggalian. Sedangkan kau mengawal anak murid ke Kota Raja Majang. Aku rasa itu lebih baik, supaya kalau terjadi keributan dengan kelompok lain, kau bisa membantunya. Kakang setuju dengan usulku ini? Ya, aku setuju dengan usulmu, Yu Kendit. Untuk ke Kota Majang, cukup 20 murid untuk ke sana. Aku sebarkan di pelosok kota menyamar menjadi penduduk, Kakang. Terserah kepadamu, Kendit. Kau atur sebaik-baiknya. Hanya satu jangan kau lupakan. Rahasiakan kepada seluruh anak murid untuk tidak melakukan keonaran jika tidak perlu. Ya, aku paham akan maksudmu. Kapan kau berangkat ke Majang? Sekarang, Kakang. Supaya semuanya cepat selesai. Bagus. Aku pamit dulu, mengumpulkan murid-murid yang kuperlukan. Iya, berangkatlah. Aku harus berhasil menemukan arca emas. Iya, penggalian itu kulakukan kembali. Siapa tahu di dalam perut arca besar yang sedang digali itu terdapat arca dewa emas. Benar kata-katanya Kendit. Aku harus meneruskan penggalian. Lantri, apakah anak kita tidak apa-apa, Lantri? Tidak, Kakang. Lihat, dia menangis mencium keringatmu. Cup sayang. Mari aku gendong. Pelan-pelan, Kang. Awas. Iya. Diam ya. Ini bapakmu. Bapakmu selamat, tidak apa-apa. Oh, jangan nangis ya. Lihatlah, Melur. Bandil dan Lantri itu kelihatan bahagia. Padahal kehidupan mereka bersahaja. Iya, Ki Ageng. Aku ingin seperti mereka, mempunyai anak dan berkumpul bersama keluarga. Benar-benar aku banyak berdosa dalam kehidupanku di masa lalu. Mengganggu ketentraman orang, mungkin orang-orang yang pernah aku bunuh, seperti Bandil dan Lastri itu. Harta yang sedikit, tapi ditebus dengan jiwa manusia. Jangan sesali masa lalu. Kalau sudah bertobat di dalam hati dan jiwamu, Dewata telah berkenan memberikan pengampunan. Kini yang penting buat meniti ke depan ialah menyatukan diri kepada Hyang Maha Pencipta. Supaya kita selalu ingat kepada Melur. Ada pepatah mengatakan, walaupun dosa-dosa itu setinggi gunung, pintu tobat itu selalu terbuka. Asalkan jangan mengulang perbuatan kejahatan lagi. Terima kasih, Ki Ageng. Ki Ageng Lindu, perkenankan dan izinkan aku berangkat ke Majang, mencari Anting Wulan untuk kubawa kemari. Dan aku akan minta maaf karena aku telah menjebaknya. Ke Majang hanya untuk itu, ya? Iya, Ki Ageng. Tapi kau harus membawa sebuah tanda dariku, supaya jangan terjadi bentrokan dengan para pengemis tongkat merah. Karena sebagian besar pengemis masih mempunyai dendam terhadapmu, Melur. Di Majang juga ada pengemis tongkat merah? Iya. Di seluruh kota-kota kecil dan kota-kota besar telah tersebar kaum pengemis tongkat merah. Nah, ini sebuah gelang terbuat dari rotan yang kujalin sedemikian rupa. Merupakan lambang persahabatan. Kalau terjadi salah paham, kau tunjukkan gelang ini untuk menghindarkan saling adu kekuatan. Terima kasih. Terima kasih, Ki Ageng. Aku mohon doa restumu. Semoga aku berhasil menemukan Anting Wulan dan Raden Saka. Ya, aku selalu berdoa untukmu, Melur. Terima kasih, Ki Ageng. Kita telah sampai di perbatasan Kota Majang. Pengawal, perintahkan kepada mereka untuk istirahat dulu di sini. Aku akan menyusup ke tengah kota sendirian. Siap, melaksanakan tugas.
Sebentar lagi aku akan sampai ke kota Majang. Dan baju kulit harimau ini akan nampak lain. Ya, biarlah, memang aku sengaja mencari perkara dengan golongan hitam. Nah, itu tanda perbatasan sebuah gapura kecil yang diukir indah. Ditulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Wah, bagus sekali ucapan yang tertulis. Selamat berkunjung ke kota Majang. Budi luhur adalah jalan menuju nirwana. Itu menyentuh hatiku. Ya, ku mulai dengan kebaikan semuanya. Oh, ada apa di pinggiran sebelah sana? Aku lihat dulu. Kau cantik sekali, manis. Benar-benar kau cantik. Mau kemana kau jalan sendirian di pinggiran hutan? Apakah kau akan memberikan kenikmatan kepadaku? Lepaskan! Aku mau mencari kayu bakar. Lepaskan aku. Jangan kurang ajar. Semakin cantik saja kau. Ayo ikut. Atau ku paksa kau. Oh, pemandangan yang mengasihkan. Nah, sekarang kita akan terbang berdua. Siapa yang membuat ulah? Terima kasih. Pengawal, lepaskan perempuan itu. Iya. Kau guru. Kau masih ingat rupanya? Aku bukan istrinya Ki Jero. Lelaki jahanam itu masih saja menanamkan jiwa kerdil terhadap murid-muridnya. Kenapa kau akan berbuat keji terhadap perempuan itu, pengawal? Kenapa? Ayo jawab. Aku kesepian. Kesepian, guru. Kesepian? Tidak masuk akal. Banyak perempuan penghibur untuk mengganjal kesepianmu itu. Bukan perempuan baik-baik yang tidak berdosa ini kau paksa memenuhi nafsumu. Maafkan, guru. Sekarang aku ingin tahu, kenapa kau berkeliaran di perbatasan kota Majang ini? Untuk apa kau berada di sini? Atas perintah Guru Yukendit, aku menunggu di sini untuk malam nanti melakukan pencarian terhadap bandil. Oh, Yukendit jadi perkeliaran di Majang. Nah, untuk menebus dosa-dosamu, semua ilmu yang kau miliki akan kumusnahkan. Sakit. Ampun, pendekar. Aku jangan diapa-apakan seperti orang itu, pendekar. Tidak, Nona. Justru aku menolongmu. Biarlah dia tidak sadarkan diri. Ilmu silatnya telah punah. Orang itu akan lumpuh seumur hidup. Mari kita tinggalkan tempat ini. Aku antarkan kau pulang. Iya. Terima kasih, pendekar. Melur setelah memusnahkan dan melumpuhkan ilmu silat sang pengawal perguruan Jalak, lalu mengantarkan perempuan yang hampir saja menjadi korban perkosaan. Menjelang tengah hari, Yukendit kembali ke perbatasan, menjumpai pengawal yang baru sadar dari pingsannya. Siapa yang melakukan perbuatan ini, pengawal? Menghinaku. Melur. Melur? Iya. Masih hidup rupanya orang itu. Bahaya. Iya, sekarang mungkin ke kota Majang. Baik, sekarang perintahkan kepada seluruh murid-murid yang lain berangkat ke kota Majang. Ya, siap melaksanakan, Guru. Kenapa kau? Kau seperti orang lumpuh. Guru, aku tidak bisa berjalan. Tulang-tulangku seperti rontok semuanya. Setan alas, si Melur itu. Anak muridku dilumpuhkan. Heran aku.
Manusia itu masih saja selamat. Pasti ada yang menolongnya. Pengawal, duduklah di situ. Terpaksa kau digantikan oleh yang lain. Rempo. Sudah selesai semuanya. Belum, Ki Jero. Tinggal sedikit lagi. Apa kau yakin kalau masih ada benda lain di sekitar tempat ini? Mungkin saja masih, Ki Jero. Tapi sebaiknya kita bersabar dulu menunggu hujan datang. Menunggu hujan datang? Apa maksudmu? Kalau tanah sekitar tempat ini basah, kita akan mudah menggalinya, Ki Jero. Kalau musim panas begini, sulit dan keras tanah di sini. Apalagi banyak cadasnya, Ki Jero. Alasanmu itu memang masuk akal. Tapi kalau kita menunda waktu, sampai kapan? Sampai kapan bisa terwujud impian kita, Rempo? Ki Jero, untuk mencapai suatu harus tekun dan penuh kesabaran. Kau jangan mengajari aku. Sekarang kalau memang capek, ya istirahat saja. Makan malam dulu. Baik, Ki Jero. Siapa yang datang itu? Kelihatannya sendirian. Kakang Jero, aku Yu Kendit. Ketiwasan, Kakang. Ketiwasan. Turun dulu. Apa yang terjadi denganmu, Kendit? Iya, Kakang. Apa yang terjadi, Kendit? Murid-muridku habis semuanya tewas, Kakang. Tewas? Lalu siapa lawanmu hingga dengan mudah dapat menewaskan murid-muridmu itu? Sainganku si Melur, Kakang. Dia masih hidup dan berjuluk pendekar si kulit macan. Tidak mungkin secepat itu Melur dapat menyembuhkan luka-luka di tubuhnya. Tidak mungkin. Bukankah tulang lehernya patah? Kuhantam dengan tongkat besiku. Setidaknya dia telah tewas di tengah jalan atau dimakan binatang buas. Tapi nyatanya masih hidup, Kakang. Ilmunya bertambah hebat. Kapan kejadian itu berlangsung? Tadi siang, Kakang. Pengawal yang mula-mula dilumpuhkan. Lalu aku bersama 19 orang mengejar ke kota Majang. Dan disitulah terjadi adu tanding kesaktian, Kakang. Tidak mungkin. Kalahkanmu, Kendit. Apakah kau tidak menggunakan ilmu andalanmu? Gelombang hitam. Semua ilmu yang kumiliki sudah kukerahkan untuk mengatasi amukan dari Melur, Kakang. Tapi tidak satu pun berhasil. Bahkan aku kena dihajarnya. Untunglah aku bisa menghindar dan meloloskan diri. Kalau tidak, aku bisa tewas di tangannya. Benar-benar tidak masuk akal. Apakah Melur mempunyai nyawa rangkap hingga dengan mudah mengalahkan dirimu? Aku ingin tahu apa sebenarnya yang dimilikinya. Kalau Kakang ingin menemuinya, Melur masih ada di kota Majang. Dia mempunyai tujuan yang sama, Kakang, yaitu mencari arca emas Dewa Siwa. Kata-katamu membuat dadaku memburu keras. Walaupun dia istriku yang kuusir, aku tetap akan menghukumnya seperti murid-muridku yang melanggar peraturan. Jadi Kakang akan berangkat ke kota Majang? Iya, aku harus meringkusnya. Kalau tidak akan membahayakan rencanaku yang lain. Lalu penggalian ini bagaimana, Kakang? Apakah akan ditinggalkan begitu saja? Hingga pencarian ini sia-sia, Kakang? Tidak. Penggalian ini diteruskan. Biarlah Rempo dan murid-murid yang lain melakukan pekerjaan ini. Sekarang, hayo, kau bersamaku kembali ke kota Majang. Aku sudah gatal akan menghajar anak murtad itu. Benar-benar membuat jantungku terbelah-belah. Sekarang, Kakang? Iya, sekarang. Benci melihat kelakuannya. Seandainya siang tadi aku berhasil melumpuhkannya, tujuanku akan menjadi ringan. Menghancurkan perguruan Jalak dan perguruan Segoro Ireng yang melakukan keonaran di mana-mana. Aku mulai mengantuk. Aku tidur dulu. Lalu besok pagi bangun dengan tubuh segar. Tidur di gedung tua ini cukup hangat. Gedung yang ditinggalkan pemiliknya. Di rumah-rumah penginapan telah kita cari, tapi Melur tidak nampak oleh kita. Apakah Kakang akan terus melakukan pencarian di malam ini? Sekarang aku baru ingat. Kalau kebiasaan Melur itu bila menghadapi musuh, pasti mencari tempat persembunyian atau berlindung di tempat-tempat yang tidak dicurigai orang. Maksud Kakang? Melur pasti mencari gedung-gedung tua yang ditinggalkan pemiliknya. Sekarang kita mencari gedung-gedung itu.
Mungkin sekali begitu, Kakang. Nah, kita ke selatan dulu. Siapa tahu kita menemukan buruan. Baik, Kakang. Kakang, sini. Ya. Ada apa, Kendit? Kakang lihat dari atas pohon ini. Di kamar gedung tua itu ada sinar lilin menerangi. Orang yang lagi tidur, Kakang. Iya, benar. Ayo kita berpencar. Aku akan menerobos lewat jendela tanpa kaca. Kau lewat pintu depan. Baik, Kakang. Tubuh yang tergolek itu dibungkus dengan jerami. Aku mengenalnya seperti tubuh melur. Ya, tubuh itu dan pakaian yang berada di sisi tubuh itu seperti pakaian melur. Saja yang sedang tidur ini. Kan dia tidak sabaran. Bang, siapa kau yang tidur di rumah tua ini? Kenapa kau diam saja tidak menjawab pertanyaanku? Biar aku saja yang membangunkannya. Akan kutarik jerami-jerami ini. Setan, kita ditipunya, Kakang. Bukan tubuh manusia, tapi hanya gedebok pisang. Tapi baju yang dipakainya seperti milik melur. Iya, milik melur istrimu yang pertama, Ki Jero. Setan kerdil. Kenapa kau tidak menampakkan dirimu melur? Kau pengecut. Ya, aku pengecut. Tapi yang lebih pengecut lagi, kau datang kemari membawa perempuan lacur. Perempuan yang tidak setia. Tadi siang aku melihatnya sedang bergumul dengan pengawalmu yang lumpuh itu. Sayang, kau telah dibohongi terus-terusan. Tapi fitnah. Tidak, Kakang. Jangan dengarkan kata-katanya. Kalau kau menampakkan dirimu, ku cincang tubuhmu melur. Oh, sombong sekali. Sekarang kau berani berkacak pinggang di depan suamimu yang loyo itu. Suami loyo, istri berbuat serong. Fitnah. Hiat. Mampus kau melur. Kau yang mampus, Kendit. Tubuhku. Kau curang. Kakang. Bantu aku, Kakang. Kau kira aku mudah kau tipu, Kendit? Kau pura-pura pergi. Aku telah siapkan jarum-jarum beracunku. Pasti kau akan mampus. Kakang. Setan kau melur. Kau melukai Kendit. Ku hajar kau. Kau menyerang tempat kosong, Ki Jero. Aku lagi duduk di sini di bawah pohon. Benar-benar kau membuatku naik pitam. Gila. Awas. Awas. Jarum-jarum paku ini lawanmu. Ku tangkis dengan pedangku ini. Semua jarum-jarummu rantak. Tidak ada yang mampu melukai tubuhku, Ki Jero. Sekarang kau jagalah seranganku ini. Awas, pedang. Melayani dengan tangan kosong. Kau benar-benar mau membunuhku. Aku tidak sempat menggunakan pedang. Kakang. Sakit. Tolong, Kakang. Aku harus menghindar dan menolong Kendit. Mau kabur kemana? Jaga ini. Mampus kau, Ki Jero. Tanganku. Tunggu melur pembalasanku. Akhirnya kau tidak mampu mengatasiku, Ki Jero. Kali ini ku ampuni jiwamu. Tapi lain kali, jangan harap kau dapat hidup dengan tenang, Ki.
Jero begitu ada kesempatan menyambar tubuh hiu kendit yang terluka karena jarum-jarum beracun yang mendekam di tubuhnya. Melur tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Lalu ia melemparkan jarum-jarum beracunnya ke arah Ki Jero. Nah, saudara pendengar, maka kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur.